Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Kali ini kita akan membahas film berjudul DI. Film ini sebenarnya film Cina sih, tapi banyak scene-nya di negara Thailand. Jadi masuk aja ya ke cerita film Thailand. Hehehe. Film ini menceritakan seorang wanita buta yang tiba-tiba mengalami hal-hal janggal setelah ia mendapatkan donor mata. Lah, kok bisa? Daripada penasaran, mending kita langsung meluncur. Film diawali dengan seorang wanita buta bernama Moon yang baru saja selesai operasi donor mata. Dan ia tiba-tiba dihampiri seorang bocah yang katanya dia sudah lama tinggal di rumah sakit dan menjalani beberapa kali operasi, dikarenakan dirinya yang mengidap tumor otak. Ia bernama Ying. Mereka pun akhirnya berteman. Sampailah di hari Moon sudah bisa membuka perban matanya. Tapi karena baru pertama kali matanya menangkap cahaya dan bisa melihat, Moon jadi kesakitan. Hari itu perbannya pun tidak jadi dibuka. Besoknya Moon pun akhirnya sudah bisa melihat, tapi penglihatannya masih samar-samar. Dan ternyata, kata dokter, memang setiap penerima donor mata akan mengalami rabun. Tapi lama-kelamaan saat otak dan mata barunya itu sudah sinkron, maka penglihatan akan normal. Walau sudah mulai bisa melihat, tapi Moon masih disarankan untuk tetap tinggal di rumah sakit. Lalu Moon meminta suster mengantarkannya ke toilet untuk pertama kalinya melihat parasnya yang cantik itu. Tapi kan dia masih rabun ya? Aneh-aneh. Lalu Ying datang. Dia menyampaikan kabar kalau dirinya besok akan melakukan operasi. Ying pesimis akan kesembuhannya. Tapi Moon menghiburnya dengan berjanji akan sering menjenguknya setelah dia sembuh. Lalu mereka berfoto untuk kenang-kenangan. Saat malam, Moon melihat nenek di seberang kasurnya dibawa oleh seseorang keluar ruangan. Karena penasaran, dia mengikutinya. 係咪有事啊？阿婆，好凍啊！ Paginya, ternyata si nenek sudah dinyatakan meninggal sedari malam. Moon berkata kalau dia melihat si nenek dijenguk seseorang tadi malam. Tapi kata suster, rumah sakit tidak memperbolehkan penjenguk masuk ruang pasien malam-malam. Jadi, yang kemarin, hari itu Moon pulang. Dan lagi-lagi, dia melihat kejanggalan di tengah perjalanannya. Seorang pria berdiri diam di tengah jalan, di mana mobil-mobil berlalu lalang. Moon dan kakaknya hari itu membuat janji dengan seorang psikoterapis bernama Dr. Wah, di mana dia akan mendampingi Moon ke depannya agar mental Moon siap, tidak merasa asing ataupun takut karena baru bisa melihat. Di tengah menonton video rekaman masa kecilnya, tiba-tiba Moon kedatangan seorang anak kecil yang menanyai apakah Moon melihat buku rapotnya. Mama, 邊個嚟啊？有冇本成績表跌過落我哋露台啊？羽毛呢住。你食緊咩啊？ 好肚餓啊！做咩事啊？ Serem. Moon ternyata ikut sebuah komunitas biola tunanetra. Tapi karena dirinya yang sudah tidak buta lagi, maka dia tidak diperbolehkan tampil di acara berikutnya. Kesian. Malamnya, Moon bermimpi beberapa potongan penglihatan di sebuah rumah sakit yang cukup creepy. Dan saat dia terbangun, dia melihat kamarnya mulai berubah-ubah. Tapi lama-kelamaan kembali normal. Besoknya, saat ingin keluar rumah, lagi-lagi sosok anak kecil itu menanyai rapotnya pada Moon. Si nenek kaget melihat Moon yang berbincang dengan jurik. Ternyata Moon pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ying. Tapi kelihatannya keadaan Ying makin parah. Kembali ke si nenek. Dia memanggil Cenayang untuk berkonsultasi ke keluarga si bocah jurik pencari rapot itu. Dan benar,
bocah itu meninggoy bunuh diri karena orang tuanya tidak percaya dan terus mendesak meminta rapotnya, yang padahal rapotnya benar-benar hilang. Malamnya, Moon lagi-lagi bermimpi tentang potongan penglihatan sebuah lorong rumah sakit, dan lagi-lagi saat terbangun dari mimpi anehnya itu, dia melihat kamarnya berubah-ubah bentuk. Ada yang aneh nih. Besoknya, untuk mengisi kegabutannya, Moon pun mempelajari kaligrafi Cina. Tapi saat baru ingin belajar, Moon langsung pergi ke tempat Dr. Wah. Tapi Dr. Wah sedang tidak ada di sana. Dan kira-kira dia baru sampai di sana sore nanti. Maka dari itu, sembari menunggu Dr. Wah, Moon pun mencari makan. Tapi saat menunggu makanannya disajikan, lagi-lagi dia melihat seseorang di sana yang indigo memberitahu kalau yang baru Moon lihat tadi adalah istri dan anak si pemilik resto yang sudah meninggoy. Moon pun baru ngeh kalau dirinya memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tak kesat mata. Tidak sengaja, Dr. Wah ada di sana. Mereka langsung ke tempat Dr. Wah. Moon menceritakan apa yang dia lihat akhir-akhir ini. Dia melihat sesosok hitam yang mendatangkan kematian, kamarnya yang berubah-ubah, juga sosok wanita yang melayang tanpa kaki. Tapi ternyata Dr. Wah malah menganggap Moon halusinasi dan merekomendasikannya bertemu dengan teman psikolognya dari Amerika. Moon kecewa dengan respon Dr. Wah. Sepulang dari sana, saat Moon ingin naik lift ke lantai unit apartemennya, dia melihat sesosok kakek-kakek yang tidak terlihat di CCTV lift. Moon pun tidak kuat lagi dengan kelebihannya itu. Dia pun jadi mengurung dirinya di kamar berhari-hari. Beralih ke Dr. Wah yang menemui pamannya, yaitu dokter yang menangani operasi donor mata Moon. Dia meminta data pendonor mata Moon. Tapi pamannya tidak percaya kalau Moon bisa melihat jurik setelah donor mata itu. Dr. Wah bertindak sejauh ini karena ternyata dia cinta pada Moon. Bucin. Setelah ditelepon si nenek, Dr. Wah pun langsung datang memberi motivasi pada Moon agar tidak mengurung diri lagi. Hari itu dia pun mengajak Moon pergi perform di komunitas biolanya. Sedangkan di rumah, si nenek memanggil cenayang untuk tanda kutip membersihkan rumahnya. Dan setelah perform selesai, Moon tiba-tiba pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat siuman, Ying datang menemui Moon. Tapi dia sudah didampingi sesosok hitam. Karena itu pun, pamannya Dr. Wah akhirnya percaya kalau Moon memang bisa melihat yang tidak bisa dia lihat. Moon pun ikut ke upacara pemakaman Ying. Dia melihat banyak jurik di sekeliling kawasan kuburan. Tapi Moon sudah tidak takut lagi. Saat perjalanan pulang, Dr. Wah memberikan surat yang dibuat Ying untuk Moon.
yang isinya adalah foto selfie mereka saat itu. Tapi Moon tidak mengenal mukanya sendiri dalam foto itu. Dan ternyata... Chena yang berkata kalau wanita yang terus menghantui Moon adalah pendonor mata yang mungkin keinginan terakhirnya sebelum meninggoy belum tercapai. Satu-satunya cara supaya wanita itu bisa pergi ke akhirat adalah menyelesaikan keinginannya itu. Dan akhirnya paman Dr. Wah memberikan data pribadi pendonor mata Moon. Yang ternyata pendonornya itu adalah orang Cina yang tinggal di Thailand. Mereka pun langsung terbang ke sana dan langsung ke rumah sakit untuk menemui si dokter yang menanganin donor mata itu. Alangkah kagetnya Moon saat melihat lorong rumah sakit yang sangat mirip dengan potongan-potongan penglihatan yang selalu menghantuinya setiap malam. Dan muncullah Dr. Egg, dokter yang dicari-cari mereka. Walau tadinya dokter itu tidak mau memberitahu data si pendonor, tapi akhirnya karena Moon mengatakan kejanggalan yang terjadi setelah operasi donor matanya itu, Dr. Egg pun menunjukkan jalan menuju rumah keluarga pendonor. Si pendonor bernama Ling. Ternyata dia dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena kebiasaannya yang menangis di depan rumah orang, dan keesokan harinya orang rumah yang dia tangisi itu akan meninggoy dan warga menganggapnya sebagai penyihir. Sampailah mereka dan langsung dikenalkan ke Ibu Ling. Tapi Ibu Ling tidak mau bicara sama sekali. Dr. Egg bercerita kronologi kejadian sebelum Ling meninggoy, di mana suatu hari Ling berkeliling di desa, tapi orang-orang langsung mengusirnya, bahkan sampai menyiramnya. Dan malam itu juga desa dilanda kebakaran besar yang menyebabkan 300 orang meninggoy. Ling lalu bunuh di kamarnya setelah kejadian kebakaran itu. Moon lalu berspekulasi kalau sebenarnya Ling berkeliling di desa itu mau memperingatkan orang desa karena dia bisa meramal bencana. Tapi alih-alih memperingatkan, dia malah keburu diusir karena predikatnya yang sudah jelek di kalangan masyarakat. Moon lalu mau melihat kamar Ling. Dan ternyata kamar Ling lah yang selama ini selalu dia lihat setelah dia bermimpi tentang rumah sakit itu. Mereka pun bermalam di sana. Tengah malam, Moon meminta pada Ling menceritakan apa yang dia mau sampaikan padanya. Moon mulai mendapatkan penglihatan tentang Ling yang dari kecil selalu dikucilkan oleh anak-anak seumurannya, bahkan orang tua anak-anak itu juga, dan selalu dianggap penyebab kematian seseorang. Pada akhirnya, Ling tidak kuat lagi dengan itu semua. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Moon langsung berlari menemui Ibu Ling, memintanya membantu Ling, karena Ling terperangkap di dunia ini dan terus-menerus mengulang sakitnya bunuh diri. Tapi ibunya tidak percaya akan hal itu. Jam hampir menunjukkan pukul 3 subuh, waktu di mana Ling saat itu bunuh diri. Dan benar saja, Ling mengulang kejadian dirinya bunuh diri. Tapi anehnya, Moon seakan-akan menjadi Ling yang terjerat kain. Tapi pada akhirnya, Ibu Ling pun membantu anaknya. Ternyata, keinginan terakhir Ling adalah ibunya yang selalu ada di sisinya itu mencegahnya di saat dirinya ingin bunuh diri. Keinginannya tercapai. Ling pun bisa pergi dengan tenang. Setelah berziarah ke makam Ling, Moon dan Dr. Wah pun akan kembali ke Cina. Tapi malamnya di tengah perjalanannya saat masih di Thailand, tiba-tiba Moon melihat banyak sekali sosok hitam muncul. Dan ternyata yang membuat macet jalan adalah sebuah kecelakaan truk tangki. Tapi anehnya, banyak sekali sosok hitam yang datang dan mulai mendampingi orang-orang di sekitar jalan itu. Mungkin inilah yang Ling alami saat sebelum desa dilanda kebakaran besar. Moon mulai menyuruh orang-orang pergi dari sana. Tapi dia lupa kalau dia masih di Thailand. Maka orang-orang tidak mengerti apa yang dikatakan Moon dalam bahasa Mandarin. Beginilah kira-kira perasaan panik dan khawatirnya Ling pada orang-orang desa saat itu. Dr. Wah yang bangun dari tidurnya keluar bus mencari Moon. Dan ternyata truk tangki itu berisikan gas yang bocor akibat kecelakaan. Mulai menyebar di sekujur jalan. Dan tiba-tiba
seluruh sosok hitam itu pun mulai menunjukkan jalan pada arwah korban ledakan gas itu ke akhirat. Moon pun mungkin sekarang mengerti bagaimana perasaan Ling di hari desanya dilanda kebakaran itu. Dan dia kembali buta karena matanya terkena serpihan kaca tadi. Tapi Dr. Wah tetap akan berada di sisinya sampai kapanpun. Tamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan selalu berprasangka buruk pada seseorang. Jikalau saat ia mau membantu kita, tapi kita terlanjur negative thinking, toh ujung-ujungnya yang rugi kita sendiri kan? Oke, jadi itulah cerita alur film DI yang KJ Tenert bawakan. Dengan kisah dua indigo yang menghadapi kondisi menyedihkan ini, rating yang KJ Tenert kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.